Ya, mengenal lebih dekat Polisi Satwa, dan saya sekarang sudah bersama Brigjen Pol Haryanto, Direktur Polisi Satwa Baharkam Polri. Masih membahas yang tadi yang sempat terpotong di segmen berikutnya. Sebelumnya Pak, ini kerjasama yang bisa akan dijalin begitu oleh kepolisian kita, khususnya dari Polisi Satwa, dari Baharkam ini. Bisa kemana aja sih Pak? Meminta bantuan dari Polisi Satwa di Indonesia itu bisa dikirim kemana aja Pak? Ya, kalau untuk yang di Indonesia udah pasti ya. Okay. Kalau yang ke luar negeri apabila ada kejadian itu, kita kan satu tim dengan Basarnas. Jadi nanti leadernya adalah Basarnas. Oh, baik. Gitu ya, ini tim. Jadi ada dari Basarnas, dari kami ini dari Baharkam itu adalah dari Polsatwa, lalu dari para medisnya, dokter-dokter dari RSCM dan segala macam. Memang sudah tergabung di dalam IDASAT. Okay. Ya, itu kan Indonesia Search and Rescue-nya ya. Baik. Nah, ini kita baru tahun 2019 kita mendapatkan sertifikat tadi. Sertifikat artinya Indonesia akhirnya diakui dan bisa memberikan bantuan dalam satu tim itu ya tim dari Basarnas itu ya. Nah, ini di dunia ini baru 56 datanya yang memang sudah bisa membantu itu. Masih ada lagi daftar tunggu katanya, masih banyak negara-negara lain yang mau ikut ke situ juga tapi belum. Tapi Indonesia sudah mengambil bagian di 2019. Nah, artinya ini kan yang tidak hanya kompeten, tidak hanya saya nyebutnya jagoan ini, tidak hanya personilnya, tapi ini berkaitan erat dengan si K9, anjing K9 dan juga kuda-kuda ini, turangga ini. Melatih mereka seperti apa? Mungkin ada pertanyaan, mendapatkan mereka dari mana begitu, dan seperti apa perawatan mereka selama ini? Karena kan ini harus kerjasama, dan tadi kalau saya lihat sih kuda-kudanya cukup terawat. Iya, jadi K9 ini kita dapatkan memang dari luar negeri semua. Oke. Itu kita ambil dari negara Belanda. Nah, kenapa kita tidak dari Indonesia? Kita sendiri juga ingin mendapatkan K9 ini dari Indonesia lah ya, untuk menggunakan produk Indonesia bahasanya gitu ya, dari Indonesia. Namun memang belum bisa di Indonesia, belum ada. Karena kita membelinya itu harus usianya 1 sampai 2 tahun. Yang kita cari adalah anjing pekerja. Yang langsung kita dapatkan dia sudah bisa bekerja. Dengan permintaan, sesuai dengan permintaan kita. Dia bisa melacak narkotika, bisa melacak bahan peledak, bisa melacak tadi yang SAR, dan dia bisa melacak kriminal, ya. Dan yang terakhir bisa untuk pengendalian massa. Nah, setelah nanti kita membeli anjing-anjing itu, K9 tadi, itu anjing itu dari sana sudah siap seperti itu. Di sini tinggal kita pertajam, kita sesuaikan dengan kondisi alam Indonesia, cuaca Indonesia. Nah, itu udah jadi. Nah, sementara di Indonesia memang belum bisa untuk ada yang siap menyiapkan seperti itu. Baik. Nah, kita membelinya pun banyak. Setiap tahun kita selalu beli sekitar 50 ekor. Itu memang cukup banyak. Kuda pun sama. Gitu. Kuda juga demikian begitu ya. Tapi sekarang masyarakat sudah lebih aware dengan kesejahteraan binatang, animal welfare. Mungkin ada juga yang melihat ada kuda yang digunakan untuk patroli atau anjing K9 begitu. Ini pertanyaannya adalah perawatan mereka seperti apa? Kalau mendengar kata anjing pekerja, nampaknya mereka ini ada eksploitasi atau tidak begitu kan? Seperti apa ini pendekatannya juga terhadap binatang-binatang ini? Seorang personil kan ini jadi sahabatnya kan sebenarnya kan dari binatang-binatang ini. Iya, memang seorang pawang tuh jadi seperti teman atau saudaranya tuh. Sangat-sangat harus akrab sekali deh. Satu-satunya seperti itu karena dia seperti memiliki berarti satu personil satu K9 atau satu turangga. Nah, di sana juga di kita di Ditpol Satwa ini mempunyai subdit perawatan dan veteriner. Itu jadi untuk hewan, untuk pemeliharaan dan perawatannya. Ada dokter-dokter hewannya juga di kita. Ada 3 orang dokter hewan dan 15 tenaga medis. Jadi mereka tuh kita kita rawat betul, kesehatannya bagaimana, kita pantau terus, ya, kita berikan pakan yang baik, vitamin yang bagus, berarti supaya mereka tadi di dalam
tugasnya bekerja, dia udah selalu siap bekerja. Sudah Gitu. paham betul begitu Iya, ya, dan gitu. berinteraksi dengan personil juga personilnya mereka juga sudah begitu, sudah iya. tahu. Jangan sampai berbalik arah malah menyerang personil atau Enggak. tidak sesuai dengan Iya. protap dari K9 atau turangga ini. Iya. Tapi tadi kita membahas keahlian dari personil ini seperti apa mereka dilatihnya kalau untuk personil sendiri. Ya tadi personil tadi kan setelah dia direkrut dari SPN ya, Polisi Tugas Umum, masuk ke Direktorat Satwa, dia melalui psikotes dulu. Setelah itu dibagi di mana dia akan bertugas, apakah di K9, di detasemen K9 atau detasemen Turangga tadi. Lalu mereka kita latih. Oke. Ya, kita latih pengenalan dari mulai awal, mengenalkan tentang karakter hewan-hewan tersebut, yang mulai merawat. Dia harus Sampai merawat bisa tuh, ya bisa dititipkan memberi satu makan, ya, hewan membersihkan begitu ya? kandangnya, segala macam itu dari pagi dia harus seperti itu. Ya, termasuk dia juga diberikan pendidikan khusus spesialis pendidikan tadi. Ya, kita ada itu yang di Cikeas tadi. Di Cikeas tadi begitu, di Cikeas untuk pendidikan personil, tapi untuk perawatan rumah sakit juga, itu juga dimiliki untuk kesejahteraan dari K9 dan juga sendiri. Turangga begitu ya. Bahkan Kalau kita untuk tahun 2021 akan membangun rumah sakit satwa terbesar loh, kita akan bangunin. Khusus itu. Umum juga bisa nggak tuh nanti? Bisa, kita mau membuka untuk umum. Kalau nggak dibuka untuk umum kan, nah itulah tadi kita bekerja sama dengan masyarakat. Masyarakat kita banyak, dan kita mempunyai satu kerjasama dengan universitas-universitas yang mempunyai fakultas kedokteran. Itu ada dari ITB, ya, ada dari UGM. Dari Unair, Surabaya, dari Malang dan Udayana. Itu setiap tahun para calon-calon dokter hewannya tuh mereka bisa di tempat kita, diklat juga, pelatihan juga gitu ya. Kita, gitu loh. Oke, baik. Kalau untuk program-program khusus yang dilakukan oleh Polisi Satwa, akan ada apa Pak ke depannya? Selain pastinya tidak hanya bantuan teknis saja begitu, atau mungkin dari Direktorat Polisi Satwa juga punya program-program khusus begitu untuk pengenalan kepada masyarakat atau hal yang lainnya? Ya, kita yang pertama memang program yang berkaitan dengan Harkam Tipmas, karena kita di bawah Baharkam Polri, Korsabara Polri. Kita yang pertama adalah nantinya tahun ke depan, tahun program kita 2021 itu sesuai dengan program pemerintah, yaitu destinasi unggulan pariwisata. Itu yang perlu kita lakukan pengamanan. Jadi nanti bersama-sama dengan dari Baharkam Polri ini, di bawah kendali daripada nanti Dirpam Ovid sebagai ujung tombaknya, karena itu pengamanan objek vital dalam arti pariwisata. Itu nanti Ditpol Satwa akan ikut di situ. Lebih berperan aktif berperan lagi. Itu. Karena ini pariwisata ya, seperti nanti di Danau Toba. Objek-objek wisata, objek wisata di Borobudur, di Labuan Bajo, di Sikupang yang di mana, di Sulawesi Utara. Itu nanti kita akan ikut untuk melakukan pengamanan di wisata. Baik, ini menarik karena kan nggak mungkin masuk ke wilayah area candi begitu yang masuk mobil taktis begitu. Pasti kan polisi berkuda akan polisi lebih berkuda patrolinya di sesuai. situ, K9-nya di situ ya. Nah itu. Lalu kita di perbatasan. Di perbatasan negara kita akan memperkuat. Seperti di Entekong, di NTT nanti di Atambua, di Papua itu di Jayapura dan di Merauke, di Kaltara, Kalimantan Utara itu di Nunukan, Polres Nunukan, lalu di Batam sendiri, kita akan memperkuat di sana. Pos-pos itu akan diperkuat dengan satuan narkotik, yang pelacak narkotik, pelacak bahan peledak, dan pelacak umum. Itu lengkap dengan pawangnya nanti di sana. Baik, karena memang sebenarnya keahlian atau kemampuan personil manusia, begitu personil untuk mendeteksi sesuatu, ini jauh bisa lebih diwakili oleh K9 mungkin Pak? Ya, sebetulnya lebih spesifik atau bisa lebih dia kan punya keahlian ya. Kalau K9 itu kan karena dia penciumannya, ya dia punya hampir 30 juta reseptor loh ya. Kalau orang kan hanya 6 juta. Wow. Ya kan? Jadi memang penciumannya lebih ditambah tajam. Dilatih begitu ya. 10 juta lebih tajam, 10.000 lebih tajam dari manusia. Ya, jarak 20 km dia masih bisa mencium. Bisa. Ya, apabila kondisinya memang tidak hujan, tidak apa, dia bisa mencium. Maka memang K9 ini kita latih untuk itu.
untuk melakukan pelacakan. Itu dia. Ya. Personil Polri yang sudah cakap dan kompeten tinggi, ada partnernya dengan Iya. K9 atau Turangga, Iya. ini jauh lebih maksimal lagi untuk Iya, betul. mengamankan masyarakat dan negara. Kita masih ada satu segmen, Pak Hari, kita akan Boleh. lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali usai jeda.